Selamat lagi datang wawancara, Pak. pemirsa Indoku Network. Pada hari ini saya bersama para mekanik dari Kota Los Santos eh, akan saya wawancarai dengan tema regulasi, peraturan, dan isu tentang mekanik. Oke. Pertama saya ingin Pak di sebelah saya ini yang baju loreng-loreng untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Halo, nama saya Bejo. Saya bekerja di mekanik sudah sekitar 6 tahun. Ya, oke, kalau yang sebelah saya monggo Pak baju mekanik. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Dito. Saya bekerja sebagai mekanik belum terlalu lama, baru 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Mekanya mana? Belum. Kita langsung masuk saja ya ke dalam wawancara. Pertama ya, menurut ya kita ke Pak Bejo dulu ya. Iya Pak. Regulasi mengenai harga yang ada di mekanik. Apakah sudah sesuai dengan warga Los Santos? Apakah terlalu mahal atau tidak, Pak? Mobil gua Kalau harga untuk repair memperbaiki mobil, enggak. itu mobil gua baru Harganya standar Pak, tergantung komponen yang kami pesan. Pak, tahu ntar Intinya Pak, mobil gua darat, Pak. biayanya Aduh, gimana Pak? Oke, selanjutnya saja, Pak. Lanjut Mobil saja. ini mobil awas dulu dong. ya, Mobil gua darat, coy. Ngomong aja, ngomong. Lanjut, Pak. intinya Sudah gak, Pak, tadi? dulu Ya, halo. untuk regulasi mekanik biaya repair tergantung komponen yang kami pesan Pak. Intinya kami ini mementingkan kepuasan pelanggan Pak, biarpun mengambil untung yang sedikit pelanggan puas dengan kami. Oh ya, oke. Untuk Pak Dito. Seperti apa? Apakah harganya sangat mahal atau sangat murah? Silakan, Pak. Ya, menurutku sih itu standar ya, karena kan juga harga income itu sesuai yang dibutuhkan lah, seperti Pak Bejo tadi. Jadi sesuai yang kita pesan juga komponya. Ya, soalnya kan kompo ini agak langka Pak. Mau mesan nunggu kapal bongkar perlu waktu beberapa hari, dan pas bongkar pun di sini naikin harganya Pak. cepat habis gitu Pak, karena ada kelompok-kelompok yang mengumpul- mengumpulkan komponen. Mek mana suh? Menimbun. Meka mana anjing? Itu sih Ini pentingnya mobil saya, Pak. regulasi Gas neon. mekanik itu mementingkan kepuasan pelanggan. Guys, kenapa mobilnya parkiran bener? Iya, betul. Iya, ambil. Ini mau IMS ada 2. Siapa ini yang bawa? Tampar, rongsokan aja, parkir gitu. Anjing. Wah parah. Mek gimana sih Meka? Nah, ini Pak Rojalin harus ikut ini juga nih, ini senior mekanik juga. Woi, Itu loh mobil iya dong. tampaknya gaya tuh, panas. Meka gimana sih Meka? Masuk lagi ya, Pak, ke Blokiran. dan belakangan ini ada isu terkait penimbunan Jangan mainan kamera. Iya. Buku liburin apa? Dengan komponen ilegal Pak, Siapa bukan mekanik. Aduh. Ya, kita lanjut lagi.
belakangan ini memang ada isu mengenai penimbunan penyelundupan komponen. Nah, Ya, betul. menurut Bapak sendiri, apakah isu itu memang betul dan orangnya seperti apa, ciri-cirinya? Saya rasa dari Pak Dito dulu untuk menjelaskan. Mungkin tahu tidak? Untuk penimbunannya itu benar Pak, ada tapi saya nggak tahu ciri-cirinya, saya nggak tahu lah. Oke, ciri-ciri tidak tahu, tapi Pak Dito membenarkan terkait isu tersebut ya. Nah, selanjutnya ke Iya. Pak Jo, seperti apa Pak? Halo Pak Bejo. Ini masalah itu mereka tuh bisa disebut apa ya, penimbun komponen, cuman pas ditanya mereka ditanyain diri sendiri, mereka itu mengaku mekanik, padahal kami yang sering jaga bengkel sini jarang melihat wajah mereka itu. Berarti memang ada dua isu ya Pak, berarti penyelundupan komponen sekaligus penyalahgunaan pekerjaan ya Pak sebagai mekanik ya Pak. Ya, soalnya kan pas bengkel saya rame Pak, kan lagi-lagi sibuknya para mekanik ya mengerjakan mobil, jadi ya sempet lihat orang gitu, cuman ada aja ya yang datang terus perbaiki mobilnya sendiri gitu. Terkait dengan penyelundupan itu, apakah Bapak sebagai mekanik asli itu merasa dirugikan? Sangat dirugikan Pak. Kalau dari Pak Dito, ini apakah Bapak memang betul-betul merasakan dampaknya itu? Tadi kan Pak Bejo merasakan juga begitu. Apakah Bapak Iya. Dito merasakan? Saya juga jujur rasakan dampaknya sih. Jadi dampak yang Soalnya dirasakan, kami para mekanik nih Pak, tambahan Pak. itu sangat berpengaruh sekali ya. Kadang-kadang komponya habis, Sangat padahal berpengaruh Pak ya. ngambilnya cuma sedikit ya Pak. Tahu-tahu bisa habis gitu ya Pak ya. Iya benar. Dan juga kadang perbaikan kendaraan warga juga kami kasih diskon walaupun komponen lagi langka Pak. Ya itu ya, saya juga merasakan terkait diskon itu. Makanya saya sering memang karena saya kadang tidak punya uang, sering ya memberi sepunyanya uang dan mekanik pun menerima ya. Itu sangat bagus sekali. Iya Pak, di situ. Selanjutnya kan ada yang namanya penyelundupan. Apakah ada orang-orang yang istilahnya itu calo menjual komponen di saat komponen yang dari gudang itu habis? Apakah ada Pak? Kalau untuk calo sih saya belum pernah nemuin Pak ya. Berarti setahu Bapak Kan selama ini orang-orang tuh menyelundupkan kompo untuk dirinya sendiri gitu ya Pak? ya untuk mereka sendiri Iya. aja mereka menggunakan kompo itu Pak. Sedangkan komponen itu jauh Pak ditransfernya dari sana Pak, jam ke sana Pak. Dan itu pun proses pengirimannya berbulan-bulan, sampai kota pun ludes langsung. Para mekanik nggak dapat apa-apa. Berarti parah sekali dampaknya ya, sampai-sampai mekanik susah kerja ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Itu. Pemerintah mungkin bisa menyelesaikan hal ini ya, karena banyak mekanik abal-abal ya, asal ngajukan surat pendaftaran habis itu menyalahgunakan jabatan ya. Ya. Soalnya kan mekanik belum ini Pak, masih swasta, belum ikut pemerintah. Kemarin saya sudah ngajukan ke pemerintahan kalau mekanik bisa dikelola oleh pemerintah Pak, biar betul. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa kerja di mekanik ini Pak dan menyetok komponen itu. Oh ya, dan satu lagi saya terima kasih kepada pemerintah. Kemarin doa saya terkait pom helikopter di atas mekanik sudah dikabulkan ya. Terima kasih ya. Nah ya itu.
Selanjutnya mengenai harga repair, Pak. Harga repair ini apakah memang harganya ada standar minimalnya atau memang dari kompo, hitungan dari kompo, atau memang ada harga standar minimal dari mekanik, atau memang mekanik membuat harganya sendiri? Ini kalau masalah harga sudah dari peraturan dari mekanik sendiri, pas sudah ada harga-harga standarnya. Biarpun komponen ini lagi langka, cuma harga tetap sama seperti itu Pak. Mekanik ngambil untung nggak banyak. Kalau boleh tahu Pak, itu harganya regulasi minimalnya berapa Pak? Untuk satu komponen gitu kayak Iya. atau gimana? Kalau untuk satu komponen itu, satu komponen harga $100 tuh Pak. Cuman untuk saat perbaikan kendaraan, mekanik mengambil untung $200 dari biaya dari komponen yang dipakai Pak. Oh, berarti berdasarkan harga kompo. Selanjutnya, Ya. apakah Bapak pernah menemukan mekanik yang mencoba curang habis dengan menaikkan harga repair setinggi mungkin demi keuntungannya sendiri, begitu? Apakah Bapak pernah menemukan? Belum ada sih Pak. Soalnya dari dulu udah pakai harga yang sudah ditentuin Pak. Paling juga para customer yang baik hati memberi tips lebih gitu pas membayar. Iya. Berarti memang tidak usah menambah harga, kadang pengguna mekanik sendiri sudah memberi tip ya. Iya. Ya disitulah ada lebihnya lah buat mekanik. Anggaplah uang rokok gitu Pak. Selanjutnya, kan tadi kita sudah berbicara tentang regulasi, habis itu sudah berbicara tentang peraturan, habis itu isu-isu. Apakah ada Pak peraturan khusus terkait dengan ini? Kita berbicara tentang lokasi parkiran ini aja ya, lokasi mekanik aja. Apakah parkiran ini, kan banyak isu yang beredar katanya parkiran khusus mekanik, ada yang bilang katanya parkiran umum gitu. Dari Pak Bejo sendiri yang betul itu seperti apa Pak? Nah, kalau untuk parkiran di sini yang sekarang kita berdiri ini pas di samping bengkel ini, ya sebenarnya untuk para parkir mobil Pak. Nah cuman ya ini kadang ada anak-anak mobil sering ngumpul-ngumpul di sini, kadang juga mereka merusuh bengkel juga Pak. Dan itu mengganggu kami perbaikan untuk bekerja Pak. Apakah ada penindakan tegas dari pemerintah atau dari kepolisian terkait dengan pelanggaran itu Pak? Belum ada sih Pak, cuman kami melaporkan ke pemerintah Pak tentang masalah itu Pak, dan mungkin lagi di proses pemerintahan mungkin. Kalau dari Pak Dito sendiri, tadi kita berbicara tentang peraturan parkiran yang ada di mekanik ini. Menurut Pak Dito, bolehkah kendaraan, entah kendaraan mekanik atau kendaraan siapa, parkir di dalam wilayah perbaikan situ loh Pak? Kan kita lihat tadi ada beberapa kendaraan yang parkir di sekitar dalam lokasi perbaikan, itu apakah boleh Pak? Jadi kalau untuk yang parkir di dalam bengkel atau dalam situ lah ya, itu cuma mobil yang untuk di repair atau mau diapain lah, pokoknya mau dikerjakan sama mekanik itu sendiri gitu. Kayak contoh mobil mekanik tuh ya mobil sport lah, mobil slam van misal contohnya, itu tidak apa-apa untuk berdiri di situ, diparkir dalam sport itu harus di luar. Maksudnya tuh mekanik ini ada mobil dinas khusus gitu Pak. Jadi kalau untuk parkir di situ nggak apa, karena untuk memindahkan komponen ke gudang mereka itu Pak, biar nggak jauh saat pemindahannya begitu. Berarti untuk warga-warga yang memang suka parkir dan hobi parkir di dalam atau di wilayah mekanik ya, bukan mekanik, mohon segera parkir pada tempatnya ya, karena parkiran di sebelah kita ini di bandara sudah luas sekali ya Pak. Tapi iya, saya ada saran Pak, kenapa pemerintah nggak bikin pintu masuk parkir bandara ini kok pintunya menghadap ke sana, atau mungkin dibikinkan jalan ya khusus dari sini ya Pak, mungkin ini nah itu jadi
orang tuh jadi gak males. Jadi kan kebanyakan orang males parkir ke dalam sana karena memang harus muter gitu kan. Jadi harapannya mungkin ini dibedah lagi jalannya supaya orang juga bisa lewat lebih, parkir lebih cepat, lebih dekat. Iya, ini Pak, kemarin Jadi muter. sudah saya hubungin Pak, tukang las buat bikin pintu repair itu. Kata mereka masih ada proyek lain, mungkin beberapa hari lagi dikerjain. Ya mungkin harus dipercepat karena memang semakin lama ini bisa menjadi masalah gitu ya. Setelah itu kita akan berbicara, Iya. kita akan keluar topik dari mekanik ya, kita akan berbicara mengenai kota ini aja, keamanan kota. Apakah selama beberapa hari ini Bapak melihat adanya kejadian aneh atau kota alien? Kita kan tidak tahu. Mungkin Bapak dari Pak Dito sendiri, apakah ada kota alien? Mobil terbang. Ada Pak. Boleh diceritakan deskripsinya seperti apa? Kakakku nih. Jadi waktu itu kita lagi di jaga mekanik kan, nama Pak Jo juga waktu itu. Ya, masa juga itu. Pas ada alien turun dari bulan ke bumi nih, Pak. Oke, mungkin Pak Bejo lebih mengetahui ya. Udah langsung ngurusin semuanya. Mohon maaf Pak Dito saya potong. Mungkin Pak Bejo lebih mengetahui Oke, nggak apa-apa. soal ini. Silakan Pak Bejo deskripsikan saja Pak. Nah, itu sekitaran 1-2 hari yang lalu, Pak. Malam itu. Kami lagi ngerjakan kendaraan nih. Lama itu ada suara tembakan, Pak. Kami kaget itu, Pak. Tiba-tiba ada botak-botak ke bengkel sini, Pak. Sini, Pak. Terus kami terpental ke sana, Pak, jauh, Pak, ke sana. Ke Perindapan. Bisa diantarkan Pak dari mana ke mana Pak? Biar kita Sini, Pak, sini, Pak. Ini kan posisi kami kan, ini ceritanya dari dalam mekanik nih, Pak. Tiba-tiba ada botak-botak gendong kami, Pak, sampai ini. Iya sampai sana lari ya. Untuk posisi dibawakannya itu diterbangkan, dilempar atau diseret atau bagaimana Pak? Pertama dilempar, Pak, dilempar sampai sini. Nah, terus kami ditembakin. Nah, dan kebetulan juga pas posisi itu ada EMS, Pak, lagi EMS lagi memperbaiki mobilnya. Nah, jadi kami selamat, Pak. Untuk aliennya sendiri, setelah merusui bapak-bapak ini, di bagaimana Pak? Apakah ada terkena serangan sendiri atau dia tersedot ke angin lagi, ke alamnya dia lagi atau gimana Pak? Enggak, alien itu sebelumnya masih sempat melawan, Pak. Jadi aku sama Pak Dito ini sembunyi di dalam bengkel. Nah, jadi para polisi, ada polisi sendiri juga, ada polisi dan EMS yang melawan mereka itu, Pak, alien. Itu pertarungannya itu lumayan lama ya, sekitar setengah jam lah. Polisi Nah, nggak lama. melawan alien Pak. Ya, aku lupa namanya itu. Jadi aliennya berapa Pak kalau boleh tahu jumlahnya? Aliennya berapa, Pak, ya? Pak Dito, 2 atau 3 ya? Satu Tiga atau 2 ya? apa? Iya, tiga, kayaknya 3 sih. Iya, Honda 23, Pak, aliennya itu, Pak. Itu entah Elegia atau Jester ya, itu saya mau bilang mobil busuk gitu, minggir. Pak Rita, Pak, bentar lu, Pak. Yang Lagi bener, itu Pak. wawancara. Yang benar jangan sengaja gitu. Saya bisa telepon polisi nih, tilang mobil Bapak. Iya, orang kayak gitu. Nah, lanjut Pak, monggo diceritakan lagi Pak. Nah, kebetulan itu ada polisi yang andati, Pak. Jadi ngomongin polisi langsung bergegas pergi sini. Alien itu sempat melawan, Pak. Sempat melawan. Saya aja pingsan waktu itu. Astaga, untuk perlawanannya itu menggunakan tangan kah, menggunakan kendaraan, menggunakan senjata atau bagaimana Pak? Senjata, Pak. Aliennya bawa senjata dari bulan itu, kalau nggak salah senjata Rambo, kalau nggak salah, kalau di bumi ini yang namanya. Oh, yang Senjata Rambo. cepat itu Pak, yang gitu ya Pak? Ya, yang berputar-putar gitu, Pak. Kami ditembakin, Pak. Itu Alien itu membabi buta nembakinnya. itu baru kena sekali aja kok orang bisa langsung ambruk Pak itu. Wah. Iya, Pak, kami pingsan, Pak.
untung ada IMS juga waktu itu kan. Disedotnya berarti maksudnya cara menyedotnya dia itu bersamaan langsung jadi satu atau satu-satu atau gimana Pak? Awalnya tuh satu-satu, nggak lama langsung ntar gini Pak, mati, mereka mati ntar nimbul lagi, mereka mati ntar ada lagi nimbul. Oh, berarti punya ilmu anti ini ya Pak, kebal begitu ya Pak ya, mungkin ilmu dari sana. Enggak Pak, Iya. kayaknya dengan alien yang orang berbeda Pak, alien yang berbeda gitu. Oh, Ada berarti 3 alien. sempat meninggal, habis itu datang lagi, meninggal datang lagi gitu. Ya, meninggal datang lagi, meninggal datang lagi. Untuk mayatnya Pak, mayatnya apakah ada Pak atau langsung menjadi abu gitu Pak? Mayatnya langsung meledak Pak, waktu mereka mati itu Pak, langsung meledak sendiri. Meledak sendiri. Berarti ya syukur ya, jadi tidak membuat viral ya, kalau ada Ya, Pak. jadi viral. Selanjutnya kan kita tadi bicara alien gitu. Saya ingin berbicara keluh kesah menjadi mekanik ya. Mungkin dari Pak Dito dulu yang tadi mungkin lebih ya, masih ini kan masih masuknya dalam tahap belajar juga ya Pak, masih dalam tahap belajar. Iya benar. Kesahnya menjadi mekanik Pak. Iya kalau kesahnya ya itu doang sih Pak, tadi kalau kompo lagi habis kita bingung juga kan mau ngapain. Jadi ya mau nggak mau gitu kita nunggu sampai komponen tuh bener-bener ada gitu. Nah, sama juga Pak, kalau bengkel lagi sepi itu aja sih. Jadi kadang nggak ada kerjaan kami. Nah, bengkel lagi sepi itu Pak, kadang ada yang bicarakan tadi, penimbun kompo itu datang, mereka mau perbaiki mobilnya sendiri, dan kami menjaga bengkel itu cuma ngeliatin aja. Itu merugikan Iya. sekali ya Pak ya. Astaga, itu kok buka itu. Iya Pak. Tuh, dan itu bawa mobil ya, orang bawa mobil tapi kok hoodnya itu buka itu loh, itu gimana coba nyetirnya? Sudahlah. Dari tadi kita ada keluh kesahnya, ada penimbun ya, penimbun semoga cepat dituntaskan. Habis itu harapannya Pak Bejo sendiri sebagai mekanik dan kritik saran kepada pemerintah ya, kan ini kan nanti juga disiarkan, pemerintah juga pasti nonton. Silakan Pak Bejo, dari Pak Bejo dulu. Ini untuk saya ini Pak ya, saran lah buat para kamen mekanik. Kayak mobil Infernusku. Nanti kesantet lu gimana? Sengaja Iya. ya. Saya kira Untuk sengaja. pemerintah, Orang kayak gitu astaga sengaja ya loh. Pak, Berisik itu gak fokus aku jadi. Nah, kan pergi. Udah, ya lanjut Pak. Aduh, jadi lupa aku dari mana tadi. Saran saya sih buat pemerintahan, kalau bisa mekanik ini di apa namanya, lokasi pemerintah lah, dikelola pemerintah lah, biar teratur, gak sembarangan orang yang bisa, maksudnya orang yang serius lah kerja di mekanik ini Pak. Jadi para mekanik Oke. Selanjutnya kan, nggak sia-sia bengkel gitu. apakah Bapak setuju jika mungkin nanti akan dibuat mekanik di selain tempat ini, mungkin akan dibikin cabang, habis itu mungkin ada mekanik desa yang ada di luar Los Santos gitu, apakah Bapak setuju? Oh, kalau untuk itu sih saya belum kepikiran sih, cuman bagus juga tuh kalau cabangnya Pak. Mungkin pemerintah Cuma gini Pak, sekarang lagi rame begal nih Pak. Kami aja yang order dari luar bengkel aja karena takut nerima orderan itu Pak. Oh, begal ya Pak. Kalau boleh diceritakan berapa kali Bapak terkena begal, dan seberapa kerugian yang Bapak alami, Pak Bejo? Beberapa hari yang lalu, mungkin ada seminggu mungkin ya, saya nerima orderan dari seseorang. Dia ke bengkel ke mobil, katanya dia cari mekanik tuh Pak, mau minta repair mobil mogok katanya.
di sono deket gudangnya trucker, gudangnya truk. Oke, temani sampai sana kan. Tiba-tiba, nah apa di perjalanan tuh saya nggak kepikiran juga pak. Nah pas di lokasi tiba-tiba kok ada dua orang di sini, satu temannya nungguin di sana. Aku nggak nyadar juga yang order mekanik apa order buat dari mobil ini mereka pakai topeng. Tapi sempat nanya tuh pak, namanya kalau nggak salah Rahmat. Rahmat. Oh ya, mungkin nanti Pak kepolisian bisa mencari tersangka. Ya, Kalau bisa ciri-cirinya seperti Rahmat apa, ya Pak? apa nama pak? Ciri-cirinya, Pak. Cirinya, aduh, aku kemarin shock pak. Jadi agak-agak lupa ciri-cirinya itu. Pokoknya dia pakai topeng, tapi topeng itu dari kardus pak. Terus pakai baju hijau ya, ya sebetulnya pakai topeng kardus terus pakai baju hijau. Nah temannya itu pakai baju hijau bertopeng, sweet hijau nggak salah ya, yang nunggu sana. Dan aku ditodong senjata pak. Senjatanya kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Karena nanti akan kami masukkan dalam informasi pencarian orang. Senjatanya itu apa ya, senjata berat kalau nggak salah, gun kayaknya pak. Kenapa ya, soalnya saya nggak tahu senjata. Kos Nggak tahu. berat ditodong di kepala saya. Oh ya, tim kami, tim Indoku Network telah menelusuri terkait adanya begal yang ada di kota. Kami menemukan ada 3 orang yang diduga sebagai pembegal. Yang pertama itu ada dari oknum kepolisian, ya. Itu oknum kepolisian menggunakan kendaraan seperti van, ya. Habis itu dengan temannya yang diboncengi menggunakan motor NRG. Ya, jadi kami telah menelusuri hal itu. Memang tersangkanya jumlahnya ada 3 dan 2-nya itu dari kepolisian. Selanjutnya ada satu lagi Pak, dari satu orang ini memang persis seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kami menemui kasus ini baru saja kemarin, tepatnya setelah ada 2 korban yang dibuang di Flint. Jadi saya bersama Pak Indra Tegar dari IMS itu berangkat menuju bersama Pak Vano juga berangkat menuju ke Flint. Adanya 2 korban ya, enggak 2 korban sih, terpisah ya. Yang pertama memang orang warga desa, yang kedua adalah warga baru. Jadi itu dibuang di lapangan parkiran truk Flint. Dari keterangan korban yang telah kami ambil, ciri-ciri dari pembegalnya persis seperti Bapak Bejo ceritakan tadi, menggunakan topeng kardus, berbaju biru, dan aliasnya pun sama, tapi yang satunya berbeda aliasnya dengan nama Otan gitu Pak. Saya nggak tahu persis. Iya. Jadi untuk para pemirsa yang menjumpai orang dengan ciri-ciri tersebut lalu menggunakan nickname atau nama Otan alias Rahmat, ya, mungkin nanti bisa langsung, tidak usah digubris ya, takutnya itu adalah mekanik, takutnya itu adalah pembegal. Satu lagi Pak, ada dari pihak IMS, itu juga ada pembegal dari IMS. Jadi ada satu orang kami pantau, memang itu adalah pembegal ya, spesialis pembegal dari IMS ya. Mungkin nanti akan saya cari tahu lagi kalau itu. Kalau dari kepolisian saya sudah tahu orangnya, itu kantong. Untuk namanya yang IMS itu belum, siapa namanya Pak? Saya belum tahu kan? Tapi saya pernah mengikuti dia akhirnya masuk ke dalam rumah sakit, habis itu bekerja sebagai apa namanya, IMS. Tapi kalau kepolisian saya sudah mengantongi namanya, sudah jelas, orangnya sudah terlihat jelas, bahkan orangnya masih berkeliling di sekitar kita. Jadi hati-hati aja lah. Nanti mungkin yang tahu beberapa ya, mungkin ya beberapa sudah tahu lah, karena ini sudah banyak korban itu. Saya juga pernah jadi korban gitu. Oke ya, itu dari pembegal juga, karena saya juga sebel sama pembegal. Kadang-kadang uang saya habis gara-gara begal. Jadi saya ceritakan semua di sini. Selanjutnya tentang pemalakan Pak. Apakah di mekanik ini ada pemalakan Pak dari Pak Dito sendiri? Selama saya kerja sih belum pernah ya, belum ada pemalakan selama saya kerja sih. Kalau
kalau dari Pak Bejo kan, Pak Bejo sudah ya istilahnya kalau dalam kata arti senior begitu, seperti apa Pak? Kalau pemalakan sih ada Pak, cuman udah lama kejadian itu Pak. Nah, pas waktu kejadian pemalakan itu saya lapor ke pengurus mekanik ini, terus itu Pak, dicari penjaga mekanik Pak. Dulu ada Pak di sini penjaga mekanik Pak, namanya Palen. Sekutinya mekanik lah, sekaligus tukang parkirnya buat parkir mobil di sini Pak. Tapi beliau sudah meninggal. Astaga, apakah ada keluarganya dari Pak tadi siapa, Pak Valen begitu, dari keluarganya yang masih ada di kota? Nah, kalau keluarga saya kurang tahu Pak. Setahu saya dia di kota ini sendiri, merantau dia. Kalau bisa saya akan mencari, ya pokoknya saya tuh sedang menginvestigasi berbagai kejahatan yang ada di kota ini, termasuk dengan balap liar. Tadi saya bersama MS pada saat saya sedang berkeliling di kota, saya menjumpai ada satu oknum kepolisian. Ini kalau kita pantau, oknum ini adalah seniornya yang di dalam kepolisian dan pangkatnya juga tinggi. Ini melakukan balap liar di sekitar Bandara Los Santos ini Pak, ya masih belum lama ya, baru siang tadi Pak. Jadi melakukan balap liar menggunakan mobil berwarna biru. Saya nggak tahu biru itu Gestra atau Elegy, mungkin semacamnya. Di saat kami ingin mendekat menggunakan helikopter, kendaraan kami ditembaki menggunakan shotgun kalau nggak salah. Jadi helikopter kami rusak, akhirnya kami pulang ke mekanik, tapi tidak ada kompo tadi mekaniknya, mungkin akhirnya saya langsung menuju untuk keluar kota tadi. Nah itu karena sudah rusak, habis itu balap liar sudah terjadi. Kami menyimpulkan tersangkanya adalah ke polisi tersebut, karena ada sebelum ada acara tersebut tuh ada iklan Pak. Tadi ada 2 kali iklan yang bermunculan. Ada iklan. Ada iklan. Saya ini mengetahui tersangka itu dari iklan gitu ya Pak. Jadi saya mendapatkan nama-nama tersebut secara resmi dan tidak ilegal. Tadi adanya iklan masuk di laman berita kami, isinya itu adalah balap yuk gitu ya, atas nama tidak usah disebutkan, ini pangkatnya tinggi, nanti saya kena tangkap. Iya. Jadi ini dia beriklan sebanyak 2 kali ya, yang satunya atas nama kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah namanya si Pak Titit. Nah ya itu, pokoknya ada 2 tersangka lah istilahnya. Ini tinggi, yang satunya tinggi, yang satunya ya masih middle lah, pertengahan. Jadi kepolisian ini sebenarnya kalau dibilang bersih juga enggak, dibilang kotor juga enggak, ya hampir. Tapi saya nggak bisa bilang benar-benar kotor karena memang masih banyak petugas yang memang bersih. Habis itu ya kotor sih ya, kotor atasan. Ya, beberapa sih petugas yang emang polisi. Habis itu ada apa ya Pak, untuk kejahatan memang kami simpulkan memang kebanyakan dilakukan oleh polisi begitu Pak, kepolisian. Jadi ya perlu dirombak lah ya, perlu dibersihkan, perlu dirombak oleh pemerintah. karena memang sudah sangat keruh, dimana warga yang kesalahannya pun hanya masalah parkir, lalu akhirnya kabur dikejar jadi pursuit Pak, kan jadi kejar-kejaran kan Pak, kan jadi iya Pak. Kami warga biasa gini ya pasrah aja Pak, nggak bisa apa-apa. Padahal cuma masalah begitu aja nggak bisa diomongin baik-baik. Sedangkan polisi membegal, dibiarkan. Polisi nggak punya plat di motornya, dibiarkan lari sama polisi temennya. Nah itu Pak, saya tuh kalau nemu ya, tadi ada satu tersangka juga, dia mempunyai kendaraan tidak ada platnya, lalu saya pernah melapor kepada polisi, itu temannya setahu saya, dan polisi temannya itu tidak menggubris sama sekali, justru malah membiarkan itu untuk cepat-cepat pergi. Lokasinya itu di tempat ini istilahnya gitu Pak ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya, istilahnya membiarkan aja lari gitu, jadi
cepat pergi gitu. Ini kan jadi ada bisa masuk ya korupsi enggak sih ya, korupsi memang enggak ya, saya nggak tahu, mungkin di internal ada sedikit kekotoran di sana, tapi saya harap memang kepolisian di sini harus benar-benar bersih, karena kalau kotor gitu kan nggak enak juga kan, masa temennya begal polisi santai. Mungkin mereka bagi dua keceplosan. Bagi dua, masa nih polisi begal pakai senjata nggak dikejar tuh, coba warga yang masalah tilang menilang, masalah parkiran parkir doang tuh sampai dikejar, sampai ditembakin, sampai meledak, sampai tewas pak. Ini kan jadi pertanyaan untuk kita semua kan, bagaimana aparat kepolisian. Iya pak, iya. ada politik yang seperti ini pak. Nah itu makanya ini isunya sangat menarik pak di kota ini, yaitu masalah internal kepolisian ini yang banyak kotor nih ya. Habis itu, Apakah di kota ini mengandung sistem detektor? saya rasa enggak, tapi ini di sini ada KKN ya masuknya ya, ada KKN, jadi mungkin perlu dibersihkan oleh pemerintah ya. Yang nggak tahu KKN silahkan cari di Google. Korupsi bisa jadi ya, kolusi bisa, nepotisme itu kayaknya terjadi nepotisme, tapi nanti kita akan cari lagi ya dalam investigasi saya nanti di berita selanjutnya. Terima kasih Pak Bejo ya sudah membantu bercerita, dan Pak Dito sudah membantu juga. Iya, terima kasih Pak Almero. Iya, terima kasih Pak Almero. Isu terkait dengan masalah yang ada di kota ya. Sekian pemirsa Indoku Network, terima kasih dan sampai jumpa.